Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Pada masa dulu ditemukan 5 jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, apa saja manusia purba yang telah ditemukan di Indonesia? Mari kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus ini berasal dari 4 kata. Yang pertama adalah mega, yang artinya adalah besar, tropus, yang artinya adalah manusia, paleo, yang artinya tua, Javanicus, yang artinya Pulau Jawa. Jadi jika dilihat dalam pengertiannya, jika digabungkan, Meganthropus paleojavanicus adalah manusia besar atau makhluk tua yang hidup di Pulau Jawa. Meganthropus ini ditemukan oleh Van Koningswolf pada tahun 1934 sampai 1941. Jadi dalam rentang tahun antara 34 sampai 1941, Van Koningswolf ini menemukan beberapa fosil mengenai Meganthropus paleojavanicus. Jika dilihat dari waktunya tahun 1934, ini menunjukkan bahwa pada periode itu Indonesia sedang berada di masa penjajahan Belanda, sehingga tidak mengherankan Van Koningswolf itu adalah seorang arkeolog dari Belanda melakukan penelitian yang ada di Indonesia. Lokasi penemuan sendiri Meganthropus ini ditemukan di Situ Sangiran. Situ Sangiran ini berada di sekitar Lembah Bengawan Solo. Sangiran dengan toponimi pada waktu itu Sangiran masih berupa lautan dangkal dengan laguna, tempat hidup berbagai jenis korang laut dan foraminifera. Jadi pada waktu itu memang Sangiran ini berada di sekitar pinggiran laut. Dari mana buktinya? Buktinya itu mungkin kalian bisa ke sana dan menjumpai secara langsung. Di Sangiran itu ditemukan kerang-kerang laut, kemudian tulang-tulang hewan laut yang kecil-kecil yang ada di sana. Ini menunjukkan bahwa dulu di Sangiran ini merupakan pinggiran laut karena ditemukan kerang-kerang laut yang jumlahnya cukup banyak. Pada waktu itu di Sangiran juga ada sebuah lubang cukup dalam, dan kemudian di lubang itu ada airnya, dan ketika air itu dirasakan ternyata rasa dari air itu asin. Ini menunjukkan bahwa lubang itu bukan lubang purba, lubang sumur purba yang ada di sekitar Sangiran, dan juga menjadi salah satu bukti bahwa Sangiran pada masa itu berada di sekitar pinggir laut. Kemudian masa hidup Meganthropus ini sekitar 2,5 sampai 1 juta tahun yang lalu, dibuktikan dengan penemuan fosilnya ini berada di Pleistosen bawah. Kalau penemuan fosilnya berada di Pleistosen bawah, berarti rentang usianya itu sekitar 2,5 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Kemudian Pleistosen bawah ini berada di formasi pucangan dengan tebal lapisan 60 sampai 120 cm. Jika kita lihat Sangiran itu dulu seperti ini bentuknya. Jadi ini adalah lempeng atau kubah Sangiran. Makanya ini disebut sebagai Sangiran Dome atau kubah Sangiran. Jadi dulu itu Sangiran itu berbentuk seperti ini, dataran rendah, kubah seperti ini. Nah, kubah-kubah ini terbentuk, lapisan ini terbentuk dalam jangka ribuan tahun.
Jadi awalnya itu dataran biasa, kemudian semakin naik, semakin naik, semakin naik. Masing-masing lapisan ini terbentuk dari ribuan tahun. Nah, dari masing-masing lapisan ini ternyata menunjukkan warna tanah yang berbeda. Dari hal tersebut bisa dilihat, kemudian ternyata masing-masing lapisan ini memiliki usia yang berbeda. Sehingga para arkeolog untuk memudahkannya, masing-masing lapisan ini diberi nama. Ada lapisan Kabuh, ada lapisan Otopuro, ada lapisan Picangan, kemudian ada lapisan Kalibeng. Lapisan Kalibeng ini adalah lapisan yang paling tua dari formasi awal dari Sangiran Dum. Kemudian lapisan kedua yang membentuk Sangiran waktu itu ada lapisan Picangan. Lapisan yang ketiga ada lapisan Kabuh yang membentuk Sangiran Dum, dan lapisan yang terakhir adalah lapisan Otopuro. Nah, masing-masing lapisan ini menunjukkan angka tahun yang berbeda-beda. Nah, jika kita lihat tadi Meganthropus ditemukan di formasi Picangan, berarti lokasinya penemuan Meganthropus pada waktu itu berada di sekitar sini, di lapisan ini, yaitu pada masa Pleistocene bawah, usia sekitar 450.000 sampai 350.000 juta tahun yang lalu. Nah, jika kita lihat lapisan itu membentuk seperti ini bentuknya. Nah, ini lapisan tanah. Nah, ini tanah yang digali. Nah, ketika tanah ini digali, ternyata tanah ini menunjukkan warna-warna yang berbeda. Nah, warna-warna yang berbeda inilah sebenarnya adalah lapisan tanah. Nah, lapisan tanah ini menunjukkan usia yang berbeda-beda. Yang coklat dengan yang agak putih ini berbeda, dengan yang warna agak gelap ini berbeda usianya, dan warna ini agak berbeda. Nah, masing-masing ini menunjukkan usianya. Lapisan tanah ini menunjukkan usianya. Maka terkadang para arkeolog ketika menemukan fosil, itu hal yang paling penting itu adalah menjaga lapisan ini. Selain fosilnya dia tidak rusak, tetapi lapisan tanah ini juga tidak boleh rusak. Kenapa? Karena untuk membantu menentukan usia fosil. Misalnya ditemukan fosil di sekitar bencana, berarti usianya itu 750 sampai 1.700.000. Tujuannya itu untuk mengetahui usia. Walaupun memang usia itu nanti masih bisa kita menggunakan uji karbon di laboratorium untuk menentukan usia pastinya, tetapi cara yang paling singkat dan paling mudah itu juga bisa menggunakan lapisan tanah. Nah, jika kita lihat dari peta ini adalah muara dari Bengawan Solo Purba yang mengalir di sepanjang beberapa kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, pada masa itu memang manusia purba di Meganthropus ini berada di sekitaran lembah Bengawan Solo ini merupakan delta, sehingga banyak manusia purba yang tinggal di sekitaran sini hingga mengalir nanti ke daerah lembah Mojokerto atau desa Perning Mojokerto. Nah, ini adalah penemuan dari fosil Meganthropus yang ada di Sangiran. Jadi dulu ini ditemukannya di sini, kemudian didirikan tugu untuk memperingati bahwa dulu ditemukan fosil Meganthropus di sini. Nah, kita masuk ke ciri fisik dari Meganthropus paleojavanus. Dari bentuk kepala dulu kita bahas. Pertama, dari dahinya kita melihat dahi ini menunjukkan dahinya yang tebal. Tengkorak bagian dahi ini tebal.
meskipun jarak antara alis dan atas tengkorak ini pendek. Kemudian memiliki kening, kening yang bagian ini menyolok, tebal, dan melintang panjang. Kemudian untuk volume otak ini berkisar antara 900 cc, jadi tidak terlalu besar. Kemudian memiliki tulang pipi yang tebal, jadi meskipun ini datar tidak lebar. Kemudian memiliki hidung yang lebar walaupun agak mancung ke depan ya. Kemudian memiliki tulang rahangnya ini besar sekali. Ini menandakan bahwa dia cara hidupnya waktu itu sering mengunyah. Kemudian tidak memiliki dagu, bagian dagu tidak ada. Kemudian kita melihat bentuk rahangnya. Jika kita melihat dari bentuk rahangnya ini, kita bisa mengidentifikasi cara hidupnya. Di mana kita tahu, pertama ini mempunyai tempat pelengkap otot rahangnya yang pelekatnya kuat sekali. Ini dibuktikan ini tempatnya melekat otot. Ini menunjukkan bahwa dia itu sering mengunyah. Kemudian giginya ini memiliki jenis gigi yang geraham. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu Meganthropus ini masih makan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Jadi memerlukan gigi geraham. Geraham itu kan untuk penghancur. Kalau dia punya taring itu berarti menunjukkan dia makan daging. Tapi ini tidak ada taringnya, dia hanya punya geraham. Ini menunjukkan bahwa dia lebih suka makan tumbuhan dan biji-bijian karena memiliki geraham giginya. Kemudian memiliki rahang yang kuat, ini menunjukkan bahwa dia suka untuk mengunyah. Kemudian fosil yang ditemukan diantaranya adalah rahang bawah, 3 buah gigi taring, geraham, kemudian letaknya berada di plastosan bawah. Dan masuk ke bentuk tubuh. Bentuk tubuhnya ini besar, kokoh, jadi dia besar, memiliki tubuh yang tebal, kuat. Kemudian tinggi antara 165 sampai 180 cm. Memiliki perawakan yang tegap. Ini bisa kita ketahui dari tulang paha yang ditemukan. Ini menunjukkan tulangnya itu lurus. Kalau dia lurus berarti menunjukkan jalannya tegap. Karena kalau monyet itu dia tulangnya bengkong karena jarang digunakan. Nah, kalau di Meganthropus ini tulangnya lurus, ini menunjukkan bahwa jalannya tegap. Karakteristiknya menyerupai manusia dari kaki, bentuk tulang yang kemudian tulang punggung, menunjukkan tegap seperti manusia. Tetapi dari ciri fisik mukanya, tangannya ini menunjukkan lebih dekat dengan kera. Nah, ini perbedaan antara tulang Meganthropus dan beberapa manusia purba yang lain. Ada Erectus, ada Mesopotensis, dan ada Robustus. Ini menunjukkan baik dari tulang rahang maupun tulang tengkoraknya memiliki beberapa perbedaan. Nah, untuk corak hidupnya dia masih nomaden, tidak memiliki tempat tinggal karena dia tinggalnya di aliran sungai. Kemudian masih food gathering, berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian dia masih menangkap ikan di sungai. Kemudian masih menggunakan alat-alat batu yang masih mentah-mentah, itu berarti dia masih belum diolah, masih belum dipipihkan, masih besar-besar. Nah, dalam budaya Sangiran ini juga ditemukan beberapa ciri khusus, yaitu kebanyakan budaya Sangiran ini menggunakan batu dan tulang. Oke, kita masuk ke manusia purba yang kedua, yaitu Pithecanthropus moderatus. Ditemukan oleh Van Koningswolf pada tahun 1936. Untuk lokasi penemuannya ini sudah bergeser agak
menjorok ke arah timur, yaitu di Desa Perning, Lembah Bengawan Solo, Mojokerto, Jawa Timur. Untuk hidupnya pada masa Pleistosen bawah 2,5 juta sampai 1,5 juta, kemudian berada di formasi picangan dengan tebal lapisan 60 sampai 120 meter. Nah, ini adalah foto lokasi tempat penemuan dari Pithecanthropus mojokertensis yang ada di Desa Perning, Mojokerto. Ini lokasi penemuannya didirikan tugu untuk menandakan bahwa di sini dulu ditemukan PA mojokertensis. Nah, kita masuk ke ciri Pithecanthropus mojokertensis. Nah, pada waktu itu yang ditemukan memang hanya bagian atas tengkorak dari remaja manusia purba. Tapi dari tengkorak itu bisa kita rekonstruksi bahwa dari bentuk kepalanya ini memiliki perbedaan. Pertama adalah tulang tengkorak bagian atas ini memiliki menonjol, sudah menonjol ke atas. Kemudian tidak memiliki dagu, sudah hilang dagunya. Kemudian memiliki kening yang tebal, alisnya kening yang tebal sekali. Kemudian memiliki volume otaknya cukup kecil, 750 sampai 1300 cc. Kemudian otak tengkuknya bagian belakang itu kecil, tulang tengkorak agak tebal, kemudian memiliki tulang geraham dan taring. Berarti kalau dia punya geraham dan taring, berarti dia sudah makan hewan. Dia selain makan tumbuhan, bijian, tapi juga makan hewan. Kemudian mempunyai alat pengunyah dan alat taring untuk memakan segalanya. Untuk bentuk tubuhnya besar, kokoh, kemudian tingginya 165 sampai 180, memiliki badan yang tegap. Untuk corak hidupnya masih nomaden, kemudian food gathering dan tinggal di sekitar sungai, dan peralatannya masih berupa alat non masif, yaitu sudah masih berbentuk batu, cuma sudah agak pipih, dan sudah mulai menunjukkan bentuk dan fungsinya. Kemudian manusia purba selanjutnya adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini menjadi manusia purba yang menggemparkan dunia pada waktu itu, dunia ilmu pengetahuan, karena menjadi dikatakan menjadi bukti bahwa teori Charles Darwin itu benar, bahwa manusia itu merupakan evolusi dari kera. Jadi ada manusia percampuran antara manusia dan kera, yaitu di dalam Pithecanthropus erectus. Terjadi perdebatan pada waktu itu hingga sampai sekarang masih belum ketemu dari solusi tersebut. Nah, untuk Pithecanthropus sendiri ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890. Untuk lokasi penemuannya berada di Desa Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Untuk kehidupannya berada pada masa Pleistosen Tengah, 1 juta sampai 0,5 juta tahun. Dia agak muda ini. Berada di formasi kabut dengan tebal lapisan 10 sampai 16 meter. Nah, ini lokasi penemuannya di sekitaran Bentaran Sungai Bengawan Solo di Trinil. Lokasi penemuannya memang di Sungai Bengawan Solo, meskipun itu sampai sekarang ada, tapi ternyata Bengawan Solo ini sudah ada pada zaman purba. Nah, ini lokasi penemuan dari Pithecanthropus erectus di sekitaran Bengawan Solo di Trinil. Ini didirikan patung tugu PA 4, yaitu Pithecanthropus erectus. Ini di sekitaran Lembah Bengawan Solo, ini Lembah Bengawan Solo. Temuannya agak atas, tebing atas. Nah, ini foto yang diambil oleh Eugene Du Bois di Bengawan Solo pada tahun 1890. Bentuk aslinya dulu waktu dia di sini. Pada saat penemuan ini memang Eugene Du Bois ini dibantu beberapa peneliti sekitar untuk melakukan penelitian dan penggalian dari fosil
Pithecanthropus erectus. Nah, selama perjalanannya Eugenopolis ini melakukan penyisiran atau penelitian yang cukup panjang. Dia melakukan penelitian di sekitar Sangiran, kemudian keliling ke Surakarta, hingga menyusuri sepanjang sungai, hingga di daerah Sragen, kemudian di daerah Sambung Mantan dia menemukan fosil lagi, kemudian di daerah Widodaren juga menemukan, dan terakhir menemukan spesies Erectus di Trinidad. Nah, pada saat penelitiannya beberapa tulang yang ditemukan diantaranya ada rahang bawah, kemudian tempurung kepala bagian atas, kemudian tulang paha, serta geraham atas dan bawah. Jika kalian ingin mengetahui ini, sebenarnya di Museum Trinil Ngawi sudah ada, tapi hanya replika. Untuk yang asli itu berada di Museum Gajah di Jakarta, di Museum Nasional. Mungkin kalian suatu saat bisa berkunjung dan melihat secara asli fosil dari Pithecanthropus erectus. Nah, kita ketahui dari fisik mukanya dulu. Nah, dari fisik mukanya ini, bagian dahi ini sudah menjorok ke bawah, ke belakang, dengan muka sudah mulai menonjol ke depan. Jadi sudah membentuk raut muka. Di Pithecanthropus erectus ini. Kemudian untuk keningnya ini tebal dan menonjol. Kemudian untuk volume otak ini berada di sekitaran 900 cc dari di antara otak manusia dan otak kera. Manusia itu 1200 sampai 1300, kera itu 750-an, dia 900, berarti di tengah-tengahnya. Kemudian memiliki pipi tebal, kuat dan menonjol. Bagian pipinya ini tebal, ini sudah maju ke depan, sudah membentuk raut muka, kemudian tebal dan menonjol. Kemudian memiliki hidung yang lebar dan agak tebal. Nah, ini tulang hidungnya agak tebal, jadi agak mancung. Kemudian memiliki rahang yang kuat, rahang bawang yang kuat. Kemudian memiliki makan gigi geraham dan taring. Ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya makan tumbuhan, juga makan daging. Jika dilihat dari beberapa sudut pandang, ini tengkorak erectus di Sangiran, ini dari depan, yang menunjukkan volume otak, bagian otak atas ini sudah menonjol ke atas, kemudian raut muka sudah kelihatan jelas, bagian pipi menonjol ke samping. Kemudian kalau dari bawah ini menunjukkan volume otaknya sudah membesar. Dari samping ini bagian tengkuk otak bawah ini juga mulai tebal. Nah, ini adalah Homo erectus yang ditemukan di Sambung Macan. Ini sudah agak berevolusi lagi, ini sudah bulat. Kemudian ini keningnya tebal juga, volume otak juga besar. Kemudian dari giginya ini hampir menyerupai kita, ada 16 gigi, ada 4 gigi geraham, 5 gigi geraham kanan dan kirinya, berarti ada 10 gigi geraham, ada gigi taring, kemudian ada gigi seri. Kemudian dari bentuk tubuhnya ini memiliki berat antara 80 sampai 100 kg, memiliki tubuh yang gelap karena pelengkap otot tengkuk yang besar, dan tinggi 165 sampai 180 cm. Kemudian memiliki tulang paha dengan jenis jalan yang tegak. Ini dapat diketahui kalau Pithecanthropus ini jalannya tegak. Dari mana tahunya? Ini dari tulangnya. Ini adalah tulang pinggulnya. Ini lurus. Kalau dia jalannya kayak kera itu mesti bengkok. Tapi ini enggak. Dia ini lurus. Ini menunjukkan bahwa dia sudah menggunakan fungsi kaki secara keseluruhan untuk berdiri tegak. Kemudian tulang belakangnya tajam dan menonjol. Bagian tulang belakang. Kemudian untuk corak hidupnya masih nomaden, masih food gathering, berburu dan membuat makanan.
masih tinggal di sekitar aliran sungai, tetapi dia sudah menggunakan alat bantu yang sudah agak runcing atau sudah tetap. Kemudian manusia purba yang keempat adalah Pithecanthropus soloensis. Ditemukan oleh Van Koningswald pada tahun 1931 sampai 1933, jadi sebelum Pithecanthropus, beliau sudah menemukan soloensis ini terlebih dahulu. Kemudian lokasi penemuannya di Ngandong, lembah Sungai Bengawan Solo. Jadi agak turun ke selatan. Kemudian masa hidupnya ini berada di formasi tengah, jadi seusia dengan Erectus, dan yaitu 3.000 sampai 900.000 tahun yang lalu, berada di formasi kabut dengan tebal lapisan 10 sampai 16 meter. Jika kita lihat ini formasi Ngandong ini bentuknya seperti ini, jadi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisannya memang kalau dari gambar kayaknya hanya berapa senti, tapi dalam kenyataan aslinya ini meter ya. Ini sekitar 8 sampai 10 meter. Ini lapisan Ngandong. Lapisan Ngandong ini, di daerah Ngandong ini terbentuk ada dua lapisan, ada teras Ngandong, ada teras Cipangungu. Jadi Cipangungu ini masih muda, dia membentuk dari bawah ke atas, sedangkan Ngandong ini membentuk dari atas ke bawah. Sedangkan yang lapisan yang bawah ini jauh lebih tua lagi, sedangkan yang atas ini lapisan yang baru. Nah, jika kita lihat secara luas lagi, bentuknya seperti ini. Ini adalah teras Ngandong zaman Pleistosen tengah. Ini bisa kita lihat. Wah, ini sama truk aja tingginya masih kalah. Ini lapisan tanah. Untuk membentuk satu lapisan tanah ini membutuhkan ribuan tahun, kan jutaan tahun. Nah, ini satu lapisan aja tingginya segini 3 meter. Ini lapisan yang tua, kemudian ada lapisan muda, lapisan tengah, lapisan paling atas. Nah, untuk ciri khas lingkungan Ngandong ini dari formasi batuan zona Solo, yaitu formasi kabut tersusun dari lapisan pasir ukuran kasar hingga gede di bagian bawah, kemudian berubah menjadi pasir lempung bagian atas, jadi ini masih kerikil pasir, kemudian bagian atas ini sudah mulai lempung sampai lempung pasir, ini lempung pasir, kemudian tebalnya ini sekitar 8 meter, kemudian dibentuk oleh sungai yang berkelok-kelok dari Mandarin River, yaitu Bengawan Solo Purba. Kita masuk ke ciri Pithecanthropus soloensis. Pada masa itu Van Koningswald menemukan 11 fosil tengkorak. Sebagian besar sudah hancur, tetapi beberapa sudah bisa kita lakukan penelitian lebih lanjut. Nah, ini dari fungsi tempurung otak, mari kita pelajari. Pertama dari bentuk kepala. Dari bentuk kepalanya ini sudah menonjol tinggi kepalanya. Otot tengkuk ini sudah mulai penyusutan, wajah tidak lagi menjorok ke depan, dia sudah mulai datar. Dari kepala dan kening ini bisa lihat tidak menjorok ke belakang. Kemudian tengkoraknya lebih menonjol ke atas dan tebal, alisnya juga tebal, kemudian volume otaknya juga membesar, yaitu mencapai 1000 sampai 1200. Kalau tengkoraknya mencapai 1000 cc ukurannya, berarti itu sudah dimasukkan dalam kategori Homo. Jadi kadang namanya berubah menjadi Homo soloensis karena otaknya melebih dari 1000 cc. Kemudian jika dilihat dari bentuk tubuh ini, tingginya sekitar 165 sampai 180, kemudian berdiri tegak sempurna, tengkoraknya lonjong, tebal dan masif. Kemudian bagian mata, nah ini sudah, wajahnya sudah mulai kelihatan, raut mata sudah kelihatan panjang, hidungnya juga panjang lebar. Kemudian bagian letak kepala bagian bawah ini sudah hampir mirip dengan manusia modern, jadi punya leher untuk letak kepala dan tengkorak. Dan untuk
corak hidupnya masih nomaden, masih food gathering, cuma sudah berevolusi dengan memanen keladi, jadi sudah mulai menanam tumbuh-tumbuhan, jadi sudah peralihan. Kemudian hidup dengan cara menangkap ikan di sungai. Alat yang digunakan sudah mengalami perubahan, terutama alat-alat yang digunakan dia sudah menggunakan dua jenis alat, yaitu dari batu dan dari tulang. Nah, batu dan tulang pun sudah mengalami evolusi atau perubahan dengan sudah diolah menjadi kapak, belati, tombak, dan sebagainya. Manusia yang kelima adalah Homo wajakensis. Ditemukan oleh Van Richthofen tahun 1889 di Desa Wajak, Lembah Sungai Brantas, Tulungagung. Ini agak berbeda, dia tinggal di sekitar pegunungan. Masa hidupnya di Pleistosen atas, ini berarti menunjukkan spesies yang sudah berkembang lebih jauh. Usianya lebih muda, yaitu 40.000 sampai 25.000, berada di formasi Notopuro, lapisan paling atas dengan tebal 10 sampai 16 meter. Nah, ini adalah lokasi patung penemuan dari Homo wajakensis. Nah, Homo wajakensis ini ditemukan di tepingan gunung, berada di gua-gua di pegunungan Kars di sekitar Tulungagung. Nah, ini lokasi penemuan di gua-guanya, ada yang di atas, ada yang di tengah. Ini adalah lokasi penemuan gua-gua pada waktu itu. Nah, ciri-ciri Homo wajakensis pada masa itu ditemukan hanya ruas tulang leher, beberapa tengkorak, fragmen rahang bawah, kemudian tulang paha dan tulang kering. Dari fosil yang ditemukan kita analisis, pertama dari bentuk kepalanya, ini memiliki dahi yang agak miring, kemudian sudah bentuk mukanya jelas dengan ada langit-langit yang besar dan dalam, muka sudah datar, kemudian di atas rongga mata ini ada busur bening yang terlihat nyata, jadi ini beningnya sudah nyata, punya alis, sudah kelihatan mukanya, kemudian hidungnya lebar dan menonjol maju, kemudian pipinya juga menonjol ke samping. Volume otaknya sudah mulai besar, yaitu antara sekitar 1350 sampai 1450. Jika berada di volume segitu, berarti Homo wajakensis ini bisa dimasukkan dalam kategori Homo sapiens. Kemudian rahang ini tergolong kuat, kemudian memiliki gigi yang besar dan memakan segalanya. Jika kita melihat dari gambar ini, sketsa ini, yang garis tebal ini adalah wajak, sedangkan yang baris tipis ini adalah erectus. Ini menunjukkan volume otaknya yang lebih besar. Wajakensis, kemudian wajahnya lebih datar, sudah membentuk sudah rata seperti manusia seperti saat ini. Dia dengan wajakensis. Dari bentuk tubuhnya ini, tulang paha dan tulang keringnya ini disimbolkan bahwa manusia ini ramping, bukan besar. Tidak seperti Pithecanthropus tadi yang besar kekar, tapi ini ramping, sudah seperti manusia umumnya. Kemudian beratnya 30 sampai 150 kg. Tulang paha, postur tubuhnya yang laki-laki itu mencapai 173 cm. Menunjukkan ciri khas Mongoloid dan Austromelanesioid. Untuk kebudayaan yang dihasilkan ini adalah sistem awal ngandung, jadi sudah mengenal flage, sudah mengenal kapak belati, tombak yang terbuat dari batu maupun dari tulang. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.